itu bagian dari rasa kurang cukup. Terus saya harap jangan bisa fokus sebentar saja. Materinya hari ini juga sedikit, kalau biasanya sedikit sih, tapi liane oke, penjabaran yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa jami'i akhwanihi min al-anbiya wal mursalin khususan ilmu al-kitab kitabillahi wa rasulullah wa afiyah wa ta'ala fi ta'atillah wa ala Allah alaina min barakatihi wa alamihi fid dunya wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. لهم الفاتحة. لهم الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena beberapa hal kemarin saya tidak bisa hadir sehingga digantikan malam hari ini. Semoga sampean tidak apa-apa ya. Operan jadwal mawon toh nggih? Nggih. Untuk malam hari ini, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk seluruh mahasantri yang sudah bertanya di lembar kecil yang kemarin saya bagikan. Pertanyaannya luar biasa dan sangat kontekstual sekali. Di antaranya ada beberapa yang belum bertanya, tapi hampir semuanya bertanya. Saya berharap juga malam hari ini ada yang ditanyakan, dan sebisa mungkin pertanyaan itu benar-benar sesuatu kemuskilan yang ada di dalam diri sampean. Mengantos searching di Google, kemudian tanya tentang haid begitu, kemudian muncul di situ, sama tulis ganti begitu ya. Sama sekarang adalah mahasiswa yang memiliki cara pandang berbeda tentunya, dan memiliki rencana keilmuan yang lebih dari apapun, kan begitu. Maka seharusnya sama bisa menempatkan itu sesuai dengan harapan sampean. Dan nantinya yang kita harapkan apa? Ilmu yang manfaat. Siapapun kita, setinggi apapun pendidikan kita, maka tidak akan ada dan tidak akan menjadi apa-apa kecuali ilmunya yang bermanfaat. Baik, malam hari ini kita masuk di bagian sholat yang harus diqadha sebab datang dan berhentinya haid dan nifas. Monggo Mbak, silakan duduk. Dari Alimah 1 ya? Bajunya seragam warna oranye. Nah, terima kasih sudah datang jauh-jauh dari Alimah 1, berdua jalan kaki luar biasa, sama ganjarannya luwih gede, Mbak. Selama perjalanan sama tadi diiringi malaikat. Tanya enggak sama malaikat? Sedang apa malaikat? Menemani saya begitu. Ya. Baik, halaman 67 di buku lama. Buku baru halaman sama juga. Oke. Salat yang harus diqadha sebab datang dan berhentinya haid dan nifas. Sempat saya bahas sekilas kemarin di awal-awal ketika kita masih di sebelah sana ya. Bagi wanita yang mengalami haid atau nifas, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah qadha salat. Dalam istilah fikih, haid dan nifas ini termasuk mawani'us shalah, sesuatu yang mencegah dilakukannya salat. Dan sholat yang ditinggalkan selama masa haid atau nifas hukumnya haram untuk diqadha. Perhatikan baik-baik ya. Namun demikian bukan berarti ia bebas total dari beban qadha sholat. Secara ringkas dapat dijelaskan bahwa datangnya mani'us shalah akan mengakibatkan hutang sholat yang saat maniknya hilang harus diqadha. Ketentuannya adalah bila mana datangnya mani itu berada di dalam ruang waktu sholat dan telah melewati jarak waktu yang sekiranya cukup digunakan untuk melakukan sholat tersebut, sementara ia belum melaksanakannya. Hal ini
apabila ia tidak mengalami dawamul hadas, orang yang selalu mengeluarkan hadas. Kalau ia dawamul hadas, maka kewajiban qadha itu disyaratkan datangnya mani tersebut telah melewati jarak waktu yang cukup digunakan sholat dan bersuci. Dan yang harus diqadha adalah sholat yang belum sempat dikerjakan saat datangnya mani saja, tidak dengan sholat sebelum atau sesudahnya, meskipun kedua sholat tersebut bisa dijamak. Contohnya bagaimana? Ini begini. Keterangan yang sudah dituliskan di sini, niki maksudnya demikian. Kalau sampean datangnya haid, datangnya mani sholat itu tadi datangnya ketika waktu masuk sholat dan belum melaksanakan sholat, dan waktu ketika datangnya haid itu sekiranya bisa digunakan untuk melakukan sholat secara sempurna, tapi belum sempat dilaksanakan, maka harus diqadha. Dan sholat yang harus diqadha adalah sholat itu saja. Contoh, datang haid itu di waktu zuhur jam 12 tepat datang haid. Pada saat itu belum melaksanakan sholat zuhur. Sedangkan manjingnya zuhur niku jam 11 lebih 40 katakanlah begitu ya. Jam 11 lebih 40. Artinya ada waktu 20 menit harusnya digunakan untuk sholat. 20 menit cukup mboten untuk sholat? Sangat cukup. Maka yang seharusnya sudah dilakukan, sholat yang harus dilakukan sudah waktunya itu tadi dilakukan, tapi ternyata belum dilakukan, maka wajib diqadha. Dan sholat yang wajib diqadha hanya sholat itu saja yang ditinggalkan, tidak dengan sholat setelahnya, meskipun sholat itu bisa dijamak. Dados zuhur kalih ngasar saged dijamak nggih. Datangnya haid di waktu zuhur, belum sholat zuhur, maka yang diqadha hanya sholat zuhur saat ditinggalkannya, bukan sholat zuhur dan asar yang asar setelahnya. Itu ketika datangnya haid. Oke, baik. Berikutnya, kemudian masalah hilangnya mani juga tidak lepas dari kemungkinan adanya sholat yang harus diqadha. Jadi sholat yang harus diqadha orang yang haid bukan hanya ketika datangnya haid, datangnya mani, tapi juga hilangnya. Seperti apa? Yaitu jika hilangnya mani ini masih berada dalam waktu sholat yang minimal masih muat digunakan takbiratul ihram, namun sholat tersebut tidak mungkin dilaksanakan di dalam waktunya. Bila masih mungkin, maka harus dilakukan pada waktu itu atau ada. Khusus masalah hilangnya mani, sholat yang harus diqadha tidak hanya sholat di saat mani itu hilang, namun juga sholat sebelumnya ketika masih dalam keadaan haid, bila kedua sholat tersebut bisa dijamak. Ya. Sedangkan sholat yang bisa dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa sholat sebelum hilangnya mani ikut diqadai bersama sholat saat hilangnya mani, apabila mani tersebut hilang di waktu asar dan isya saja. Nah, niki maksudnya demikian. Kalau hilangnya darah, berhentinya darah itu di waktu sholat asar misalnya, ini contohnya nggih, di waktu sholat asar, maka sholat asar harus dilakukan pada saat itu juga, dan sholat sebelumnya zuhur harus diqadha. Kenapa? Karena zuhur dengan asar bisa dijamak. Ini ketika hilangnya, berbeda ketika datangnya. Kalau ketika datangnya hanya sholat yang ditinggalkan pada saat itu juga, dan waktu berapa waktunya sekiranya bisa digunakan sholat secara sempurna. Tapi ketika hilangnya mani tidak. Ketika hilangnya darah, berhentinya darah, itu adalah sholat yang harus diqadha, adalah sholat yang bisa dijamak sebelumnya. Jadi kalau sucinya asar berarti zuhur
jamak asar adaan. Kalau sucinya isya berarti maghrib yang dikodok, karena bisa waktu berhentinya darah ini bisa digunakan untuk takbiratul ihram. Maksudnya dan kalau misalnya sampean suci di waktu zuhur akhir kurang 5 menit, zuhur kurang, maksudnya masuk ke waktu asar niku karek 5 menit ngoten lho. Nah niku kan cukup untuk takbiratul ihram. Nah, tapi sama tidak cukup tahu untuk bersuci. Meskipun tidak cukup untuk bersuci, sholat duhur tetap diqadha. Niku sama harus segera mandi. Mandi selesai pasti sudah masuk waktu asar. Asar dilakukan adha, duhurnya diqadha. Begitu juga kalau misalnya berhentinya di waktu asar. Berhentinya di waktu asar. Jadi misalnya jam 3 dilihat darah sudah berhenti, maka sholat yang harus diqadha juga tetap zuhurnya. Zuhur dengan asar kan gandeng, jamak bisa dijamak toh. Asarnya dilakukan adha, zuhurnya diqadha. Lah teng napa kok beda? Teng napa kok benten? Kalau ketika datangnya haid yang diqadha hanya sholat itu saja, karena sholat setelahnya darahnya sudah keluar. Sedangkan kita ketika ada darah keluar tidak diwajibkan melakukan sholat. Tapi kalau berhenti kenapa harus dilakukan? Karena pada saat-saat darurat sesungguhnya kita bisa menjamak sholat itu bisa menjamak sholat tersebut, sehingga sesungguhnya ada waktu sisa antara zuhur dengan asar. Niku ada waktu di situ. Inilah yang kemudian menjadikan sholat zuhur wajib diqadha meskipun sucinya di waktu asar. Oke. Nah, berikutnya, niki bisa dipahami? Perlu saya ilustrasikan, boten ya? Pondong nggih. Sekarang, bagaimana cara menghitung sucinya? Ngeten. Kalau misalnya sudah sering saya sarankan, silakan dicek darah itu ketika awal masuk waktu sholat dan di akhir waktu sholat. Jadi misalkan darah itu keluar, ini menghitung ketika darah itu keluar. Keluar darah, niku misalnya jam 10 pagi. Darah keluar. Kemudian dicek lagi. Ketika waktu zuhur masuk jam berapa? Jam 11.40 katakanlah nggih. Masih ada darah. Kemudian dicek lagi. Ketika zuhur mau habis. Cek lagi jam 12 itu berapa? 14 ya. 14.15. Masih ada darah tapi keruh. Sudah hampir suci begitu. Kemudian dicek lagi di waktu asar. Misalnya jam 14.40. Ternyata bersih. Maka lek ngeten jam 10 sampai 11.40, 14.15 ini semuanya dihitung masa keluarnya darah. Jam 10 sampai jam 14.15 berarti 4 jam 15 menit. Betul? 14.15 sampai 14.40 di saat dicek terakhir ini, cek terakhir masih keruh, tapi 14.40 kemudian dicek berikutnya bersih, maknanya dia sudah suci dari jam 14.15 sampai 14.40. Masa antara ngecek kedua niki sudah dihukumi bersih, karena ketika ngecek di sini ini sudah bersih. Jadi kalau demikian, padahal dicek niki tasik keruh, tapi ternyata dicek teng awal waktu asar sudah bersih. Maka bagaimana sholat asar dilakukan
dilakukan secara ada, langsung bersuci dan zuhur di qadha. Bagaimana kalau ternyata ini kan bersihnya sudah, berarti bersihnya dimulai dari 14.15. Memang ada waktu zuhur kan ya? Bagaimana kalau tidak ada waktu zuhur? Misalnya sampai 14.40, kita terus nih, ternyata masih ada darah. Ketika masuk asar masih ada darah keruh. Mercy. Ini kan mancing asar. Di waktu akhir asar, dicek lagi. Jam 5 ini berarti berapa? 17. Dicek, ternyata bersih. Nah, berarti darah itu keluar jam 10 sampai 14.40. 10 sampai 14.40. Berapa jam? 4 jam 40 menit, ya. Kemudian sucinya berarti antara jam 14.40 sampai 17. Berapa jam? 15, 2 jam 20. 2 jam 20 ya. Oke, terus 2, 3, 4. Oke. Perhatikan. Darah ini dicek waktu zuhur sudah habis. Waktu zuhur sudah habis, bahkan sudah masuk waktu asar, ini masih keluar darah. Jadi harusnya dia tidak melakukan sholat zuhur, ya. Tapi ternyata bersihnya di waktu asar. Sedangkan asar dengan zuhur bisa dijamak. Maka zuhurnya harus di qadha. Jadi dua contoh yang saya contoh dua-duanya tadi ada perbedaan. Bisa diperhatikan tadi perbedaannya. Yang pertama masih ada waktu sisa zuhur, tapi zuhurnya karena tidak nutut damel mandi di waktu asar, maka zuhur di qadha. Nah, ini bahkan darah di waktu zuhur masih ada, tapi kemudian berhentinya di waktu asar, diceknya di sini, maka sholat asar adaan dan zuhur harus di qadha. Kalau misalkan, nah ini kan waktu maghrib semakin cepat ya, 17 bersih, sampean antri kamar mandi, coba cepet mandi. Ternyata 25 menit tidak cukup untuk bersuci. Ya, ketemulah waktu maghrib. Tapi ini harus diusahakan ya, nggak boleh santai. Pokoknya harus diusahakan. Ternyata tidak cukup untuk bersuci, banyune mati, sanyune dan sebagainya. Tetap ngobok asar dan zuhur. Niki maknanya bukan berarti suci di waktu maghrib. Okay. Suci itu dikatakan suci ketika darah itu benar-benar bersih. Begitu cara menghitungnya. Bisa dipahami? Nah, silakan nanti disiapkan pertanyaan. Oke. Kemudian ini ketika waktu datang dan berhentinya di sini sudah ada. Terkait takbiratul ihram tadi ya, kalau datangnya darah itu sekiranya waktu itu bisa digunakan untuk sholat secara sempurna. Tapi kalau berhentinya darah itu, kalau waktu itu meskipun waktu itu hanya cukup digunakan untuk takbiratul ihram. Jadi misalnya ngecek maghrib, nggih, sampean wis ke susu, kuliah dan lain sebagainya. Tadi di waktu asar akhir itu sampean cek masih keruh, kemudian maghrib karek 3 menit. Ngoten nggih. Dicek ternyata sudah bersih. 3 menit itu bisa digunakan untuk takbiratul ihram. Maka maghrib itu tetap butuh di qadha. Dengan ngasar atau tidak? Dengan ngasar atau tidak? Dengan ngasar kalau di kasus saya. Kenapa? Karena dicek terakhirnya adalah di waktu asar. Dicek terakhirnya jam 17:15 misalnya. Kemudian ini masih ada darah nih. Dan ternyata dicek lagi di waktu maghrib mau habis. Jam berapa sekarang? 18. Jam 18 misalnya. Ini dicek lagi nih, sudah berhenti. Memang
maghrib dengan asar tidak bisa dijamak. Jamak. Saja dijamak ya. Berhentinya di waktu maghrib nih. Maghrib harus segera mandi dan segera mungkin cepat bisa melakukan sholat maghrib. Lek ora nutup berarti maghribnya di kodok. Lah ngasare pripun? Karena hitungan bersihnya sudah dimulai dari asar. Berarti asar niki wajib di kodok sak dubure. Kenapa? Karena ngasar bisa dijamak dengan zuhur. Sedangkan hitungan sucinya sudah dimulai dari 17.15 sampai 18.15. Ini sudah dihitung suci. Angel ya. Duh, beda. Ibadah ya pun. Seperti itu. Ya. Rodok dong nggih. Bisa dipahami. Besok kita latihan berkaitan dengan jam ini. Mungkin wis ketemu latihannya lagi wis. Itu sementara dulu seperti itu. Contoh-contoh yang ada di bawahnya bisa dibaca. Puasa yang dikodok sebab haid dan nifas. Baik, berikutnya di halaman 70. Puasa yang dikodok sebab haid dan nifas. Bila haid dan nifas terjadi pada bulan Ramadan, maka semua puasa yang wajib ditinggalkan harus dikodoi, termasuk puasa yang wajib dilakukan saat darah berhenti dan masih dihukumi haid atau nifas. Hal ini biasanya terjadi pada wanita yang haid atau nifasnya terputus-putus. Nah, ya. Sudah saya jelaskan. Berhenti keluar darah lagi, misalkan begitu ya. Masa berhentinya dihukumi haid, maka wajib diqadha meskipun kadung puasa. Sebenarnya ada pendapat yang memperbolehkan untuk itu disah, puasanya sah. Ada pendapat yang demikian. Nanti ini sama ada masalah jabri mawon nggih. Tak kuliah ini pendapat sing benar. Tapi ada syaratnya dengan ketentuan. Berikutnya, sedangkan qadha puasa yang langsung bawah, kula mboten baca contohnya. Sedangkan qadha puasa bagi mustahadah wanita yang mengalami istihadah, insyaallah akan dijelaskan dalam bab istihadah mendatang. Nanti ada caranya qadha. Baik. Niku, silakan nanti kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Sebelumnya saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Tapi mbak tetap enggak semuanya benar. Oke. Pertanyaannya, bagaimana jika wanita tidak tahu hukumnya, tidak mengecek keluar dan berhentinya darah haid tersebut? Belajar. Jawabannya. Dan zaman sekarang sudah belajar ya, dan sudah tahu, harus belajar. Nah, ini wajib, hukumnya fardhu ain. Bagaimana jika wanita tidak tahu hukumnya, tidak mengecek keluar dan berhentinya darah? Maka harus belajar. Dan sekarang saya yakin sama sudah tahu, maka harus diamalkan. Saudara mau bertanya, semisal haidnya itu 9 hari, keluar darahnya pas malam sekitar pukul 21.47, dan pada saat itu belum sholat isya. Pertanyaannya bagaimana cara mengkodok sholat isya tersebut? Jadi dikodok nanti ketika sudah suci. Betul yang dikodok hanya isya saja, maghribnya boten. Karena ini ketika datangnya darah 21.47. Nah, sebisa mungkin empun ngende-ngende sholat. Berikutnya, seorang wanita mengalami nifas setelah melahirkan, namun ia lupa jumlah harinya. Bagaimana hukumnya nifas tersebut? Ya kalau masih di dalam masa nifas ya enggak nifas. Gitu. Lali jumlah nifasnya. Pasti ingat ketika tanggal lahir anaknya kan? Nah, pasti ingat. Kalau nanti ini, kalau pertanyaan ini yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan mustahadah nifas, nanti saya jelaskan di bab mustahadah nifas. Kan mudah saja menghitungnya. Kalau mustahadah nifas berarti begini, kalau anaknya lahir tanggal sekian, nah kemudian berhentinya nifas, iki mang nifas kuwi ndek biyen kae ora tak catet, putus-putusin ndak tak catet. Tapi kan bisa dihitung kapan lahirnya anak. Kalau ketika berhentinya itu terakhir tidak melebihi 60 hari, berarti aman saja, semuanya sudah pasti nifas, termasuk yang putus-putus tadi, kan begitu. Kalau melebihi 60 hari, nah ini baru nanti ada perinciannya. Nah, besok ada jawabannya saya jelaskan. Apabila ada perempuan yang mempunyai penyakit dan darahnya keluar terus-menerus,
itu dinamakan apa? Darah yang keluar terus-menerus. Kapan dan bagaimana cara mensucikannya? Lalu apakah sholat yang ditinggalkan harus diqadha? Nah, niki kemarin sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi ini saya detailkan begini. Darah yang keluar secara terus-menerus, kita menghukumnya secara zahirnya, nggih. Kalau keluarnya secara terus-menerus, maka ini nanti akan masuk di bab mustahadhah. Mustahadhah haid, di antaranya menggunakan adat misalnya. Nanti saya contohkan seperti apa. Ada nanti. Nggih. Jadi meskipun darah itu terus-menerus keluar, nanti dihitung yang waktunya haid ya berarti mboten salat. Yang waktunya mboten haid sudah suci ya berarti salat. Gitu. Jadi harus dihitung secara detail. Makanya menggunakan tanggalan akhir itu adalah seaman-amannya untuk menyikapi istihadah. Kuat dan lemah darah itu jarang sekali ditemui orang yang benar-benar bisa detail terkait itu. Oh ini sudah berubah, oh ini warnanya hitam, kental, berbau. Oh ini sudah hitam tapi tidak kental dan tidak berbau. Itu hitungannya sudah berbeda. Terus lagi misalkan ini sudah warnanya merah, kemudian kental, berbau, itu lebih kuat mana dengan yang hitam? Tentu lebih kuat dengan yang hitam. Saya yakin tidak ada yang orang benar-benar, pasti ada tapi jarang lah ditemui yang benar-benar detail dengan itu. Artinya kalau kita tidak mampu, berarti tidak mumayyizah terkait dengan kuat dan lemahnya darah, kita bisa menggunakan adat terakhirnya haid. Nah makanya mencatat haid setiap bulan itu hukumnya wajib. Ini dulu. Benopo lek mengalami istihadah, enak sampean langsung merujuk ke siklus haid terakhir. Dan bukan haidnya saja, tapi juga masa sucinya. Karena kalau kita berbicara siklus haid, niku ngeten. Misalnya keluar darah di bulan kemarin niku napa? Oktober ya. Di bulan Oktober itu misalnya keluar darahnya 8 hari. Nah, kemudian berhentinya itu misalnya 20 hari. Maka siklusnya berapa? 28 hari. Kalau orang mengalami istihadah, nggih, yang tidak bisa membedakan kuat dan lemahnya darah, ini bisa menjadi alternatif, salah satunya menggunakan adat haid terakhir. Maka bagaimana kalau mengalami istihadah selama 1 bulan 30 hari, nggih, maka niki yang 8 hari hukumnya haid sebagaimana adatnya yang terakhir, dan sucinya berapa? 20 hari. Betul. Jadi boten menggenapkan 30. Genepe misalnya 30, haidnya mbiyen ndek ini terakhir 8. Oh iki berarti suciku 22. Boten. Tapi disesuaikan dengan siklus terakhir. Ini namanya siklus. Ada tadi beberapa bukunya yang hanya mencatat keluarnya darah saja. Jadi sing dibunteri mek keluare darah, tak goleki berhentine kapan kok gak ono. Ampun ngatus ngoten nggih. Jadi harus didetailkan. Nah. Itu ya. Apakah dalam hal-hal yang itu saya yang keluar terus menerus. Nah, itu seperti itu. Nanti lebih detailnya bisa di bab mustahadhah. Apakah dalam hal-hal yang diharamkan ketika nifas sama dengan ketika haid ataukah ada tambahan sama? Sama ya, haid dan nifas yang diharamkan sama. Seorang ibu hamil melahirkan bayi kembar dengan rentang waktu keluarnya bayi pertama dan kedua berbeda hari. Jika setelah melahirkan bayi pertama ia mengeluarkan darah hingga datangnya waktu melahirkan bayi kedua, bagaimana hukum darah yang keluar tersebut? Ya, niki ada beberapa pendapat. Di antara pendapat yang kuat adalah dihukumi haid antara darah yang keluar dari pertama dan kedua. Kenapa? Karena rahimnya belum kosong. Sedangkan nifas pengertiannya adalah kosongnya rahim. Itu di antaranya itu. Berikutnya, hadas kecil apalah mana ini? Oh dari depannya sini. Berhubung kula belum pernah mengalami nifas, jadi saya bertanya tentang haid saja nggih Ustaz. Oh boleh kan kemarin apapun ya. Jadi begini Ustaz. Ada yang sudah nifas di sini selain saya. Jadi begini Ustazah, dulu pas kulo mondok di pondok khusus Quran, ada salah satu ustazah saya yang kebetulan mengajar risalah haid juga. Waktu itu ada satu pertanyaan, apakah wanita yang sedang haid boleh berwudu? Dan jawaban beliau waktu itu adalah boleh, dengan alasan wudu itu hanya membersihkan hadas kecil. Apalagi seorang penghafal Al-Quran pasti akan tetap murojaah walau sedang haid.
maka wudhu saat haid diperbolehkan. Namun kalau kemarin mendengar dakwah Ustadz Abdul Somad via TikTok bahwa hal itu tidak boleh dilakukan dengan alasan dianggap mempermainkan wudhu. Lalu bagaimana pendapat Ustazah tentang masalah ini? Bukan pendapat saya harus merujuk kepada salafus saleh yang berkaitan dengan kitab. Nah, betul, tidak diperbolehkan wudhu di waktu haid ataupun nifas. Sampai hadas besar, wudhu itu hanya hadas kecil. Jadi percuma dan dianggap mempermainkan ibadah. Tidak diperbolehkan. Jadi tidak usah diangil-angil mbak, saman ku lho ora oleh salat pangkah ngengkel arep salat, ora oleh wudu pangkah ngengkel arep wudu. Tidak usah. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan selain itu ketika haid. Sholawat. Sakit nggih? Mboten. Terus mboten pareng. Mboten pareng. Oh, TikTok ya enten saya lho. Saya bisa punya TikTok ini ya. Bagus. Ikuti yang bagus-bagus. Nah, kemudian terkait murojaah nggih, terkait murojaah ini tadi nanti juga ada yang bertanya tentang itu. Murojaahnya orang yang penghafal Al-Qur'an, murojaah nggih, murojaah kalau zikir monggo. Tapi kalau menambah hafalan, saya yakin sampean mesti membaca. Boleh enggak membaca? Tidak boleh. Dan bareng. Ya, wis titik begitu. Boten bareng. Berikutnya, Apunten Ustazah izin bertanya, minimal haid 24 jam. Lalu bagaimana di saat hamil tetapi mengeluarkan darah tidak sampai batas minimal haid? Contoh, hamil keluar darah 2 jam, berhenti 2 hari, keluar lagi 10 jam. Berarti tidak memenuhi masanya haid. Berarti hukumnya apa? Ya istihadah, sanes haid. Itu darah kontraksi namanya. Ustazah, kalau ada seorang wanita melihat flek kecoklatan pada keesokan harinya setelah suci dan mandi, nah ini sering sekali, saya bahkan sering, ia tidak menghiraukannya. Kemudian, nah ini kalau ini tidak. Kemudian dia mandi lagi dan menjadi ragu-ragu akan sahnya mandi dan sholatnya. Niki ngeten mungkin maksudnya ya. Kalau sampean sudah bersuci, sudah mandi besar, sudah menganggap bersih, tapi ternyata besoknya masih ada flek kecoklatan, berarti itu darah. Mandine sampean sing tadi sah napa mboten? Mboten. Nek pun kadung salat piye? Ora apa-apa. Memang pada awalnya sampean sudah bersih. Tapi kalau keluar lagi, maka hukumnya adalah harus mandi lagi. Gitu ya. Nah, terus aja cuek. Nek titik masane ya titik. Oh iya. Apakah orang yang baru mengetahui ilmunya haid wajib mengganti sholat-sholat yang ditinggalkan sebelumnya? Bagaimana jika orang tersebut tidak mengetahui jumlah rakaatnya? Ada beberapa pendapat memang diminta untuk mengkodok semampunya dan seingatnya. Tapi kalau memang benar-benar sulit ya, semoga Allah mengampuni kita. Amin. Tapi tolong untuk berhati-hati ke depannya dan berikutnya. Pun ngatos kados ngeten niki. Nah. Izin bertanya Ustazah, kalau misalnya sucinya maghrib, lalu sebelumnya itu kan sudah tidak keluar. Nah, berarti kan mengkodok sholat yang saat itu sudah tidak keluar darah. Kalau misalnya lupa tidak mengkodok sholat, jadi gimana? Kalau lupa ya tadi, sama ini maksudnya pertanyaannya ya. Nah, kalau lupa kok ditanyakan? Berarti kan ini. Nah ini ya kalau memang benar-benar lupa ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah tapi pertanyaan kita berarti eling gitu. Orang sholat asar. Pendarahan kecil saat mengandung apakah termasuk nifas? Nah ini kemarin sudah diperinci ya. Bisa haid bisa istihadah tapi bukan nifas. Nifas itu ketika bersihnya rahim, kosongnya rahim. Baru. Semisal kita haid 7 hari, lalu sucinya masih menunggu hari yang ke-8-nya. Itu bagaimana ya Ustazah? Dosa napa mboten? Dan selama sudah tidak keluar darah tersebut belum suci dan tidak sholat, berarti sholatnya dikodok. Oke, ya. Berhenti darah harus segera mandi. Tapi ada pendapatnya Imam Romli yang kalau punya kebiasaan putus-putus darah, nemen guys, pokoknya kebiasaan aku lek ne mandeke iki berhentinya subuh biasanya sik cerit engko di waktu zuhur sik tak anteni zuhur dan ternyata betul setelah itu baru bersuci. Kalau ini berlangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan menurut Imam Romli boleh
Tapi kalau tidak, jangan coba. Tak tok nih lah. Darah haid keluar selama 3 kali 24 jam lalu bersuci. Namun ada yang mengatakan darah haid bisa disucikan selama maksimal 7 hari atau 15 hari. Kurang dari 7 hari masih belum boleh bersuci. Bagaimana hukum sebenarnya? Nah, ini. Terima kasih pertanyaannya. Memang sering banyak yang memiliki pengertian demikian. Jadi kalau pengertian bahwa haid itu 15 hari, berarti meskipun cuma 3 hari terus nggak sholat ngenteni 15, niki pengertian yang harus dibenarkan. Ini mitos. Oh, kita perlu ada kegiatan mitos dan fakta. Nah, ini tidak tepat, Mbak, tidak benar. Jadi pokoknya ya 3 hari ya wes mandi bersuci, berarti haidnya cuma 3 hari. Oke. Pertanyaan tentang pengumpulan rambut ketika haid, karena setiap perguruan itu berbeda pendapat. Perguruan ada yang harus dikumpulkan dan tidak harus dikumpulkan. Mohon untuk penjelasannya. Nah, ya. Oke, saya lihatkan di sini. Kemarin saya gunakan satu. Mbak Rizky, lihat ya satu saya. Yang berkaitan dengan pengertian yang kurang tepat terkait dengan ini dia. Beberapa kesalahpahaman dalam haid. Nah, niki diantaranya adalah kesalahpahamannya ketika haid tidak diperbolehkan memotong rambut dan kuku. Kuku dan rambut yang terlanjur dipotong ketika haid atau nifas harus dikumpulkan dan disucikan. Itu yang sering kita dengar. Dan itu kesalahpahaman. Yang benar bagaimana? Boleh memotong kuku atau rambut, namun sunnahnya jangan dilakukan. Nah, kuku dan rambut yang terlanjur dipotong sunnah untuk dikumpulkan lalu dikuburkan. Tidak perlu disucikan ketika mandi besar. Niku ada di kitab Nihayatul Zen. Kemudian Bu Jeromi ada, Tufatul Manhaj ada. Nanti silahkan dibuka kitabnya niku. Bisa lihat. Halaman 31 untuk Nihayatul Zen. Kemudian Bu Jerominya halaman 241. Nggih. Saged dipatosi nggih. Niku ngoten ya. Nah, ini sering sekali ada kesalahpahaman terkait niki ya. Monggo silakan. Kalau ada pendapat lain, monggo pendapat dari siapa? Mungkin bisa didiskusikan bersama. Nanti kita tempukkan kitabnya. Kemudian kan setelah wiladah dan nifas itu diwajibkan mandi wajib. Apakah setelah melahirkan langsung mandi wajib? Boten. Nah, niki yang belum saya jelaskan. Jadi mandi besarnya ibu yang melahirkan itu kapan? Ketika nifasnya sudah berhenti. Lah teng nopo? Karena kalau sampean setelah wiladah, setelah melahirkan niku wau kok mandi, sedangkan keluar darah, itu sama seperti tadi yang saya jelaskan, wudu di saat haid, mempermainkan ibadah. Wong sampean sik hadas besar kok bersuci. Nah, jadi khusus untuk niki boleh dilakukan di akhir setelah nifas. Niatnya ya mandi besar untuk melahirkan dan nifas. Betul ya. Bagaimana jika ada seorang yang istihadah pada bulan puasa dan bagaimana hukumnya? Apakah tetap mengikuti puasa dan tetap mengganti puasa tersebut? Nah, niki orang istihadah niki sering sekali ada yang memberikan pengertian bahwa kalau istihadah itu ya wajib poso, ya wajib nyaur. Ada yang seperti itu ya. Padahal itu salah paham ya, mboten. Kalau istihadah, orang istihadah itu hukumnya sama seperti orang suci. Jadi kalau dia puasa Ramadan ya sah puasanya. Asalkan ketika sholat di waktu subuh, duhur dan asar tidak memasukkan kapas ke dalam farjinya. Nah, khusus di waktu puasa, orang yang istihadah, waya kan kon nyumpeli mbak nggih. Tapi kalau di waktu subuh, duhur dan asar itu kan di waktu puasa, maka mboten usah disumpeli, cukup damel pembalut mawon sing siset, mboten usah dilebetne kapas. Ngoten ya. Golek nek dilebet nih, ya berarti tidak sah posone ngoten. Karena memasukkan barang ke dalam. Izin pertama, jika pada bulan puasa kemudian keluar darah terus menerus hingga bulan puasa berikutnya. Nah, bagaimana cara membayar hutang puasa pada masa itu? Ya, berarti ini kan istihadah. Orang yang istihadah boleh mengqadha puasa, boleh.
mengkodok sholat juga boleh. Tapi harus diingat kalau untuk sholat bahwa satu wudhu hanya bisa dilakukan untuk melakukan satu sholat, satu kewajiban. Tapi kalau sunnah bisa berkali-kali. Ngerti ya? Jadi harus dihitung. Puasa ini keluar darah terus menerus 30 hari keluar darah itu bukan berarti yang haid 30 hari. Harus diperinci seperti ini tadi misalnya menggunakan siklus darah terakhir. Tapi harus ditunggu dulu sampai 15 hari. Nah, itu. Jika darah wiladah kan wajib mandi, darah nifas juga wajib mandi. Nah, ini jika menggabungkan sudah sama tadi pertanyaannya. Sudah saya jawab. Apakah popo purus, hunsa, apa bahasanya popo purus ya? Itu haid, ya tergantung. Tergantung bagaimana dianya. Jinnya dari dalam. Kalau dia cenderung ke perempuan ya mungkin saja ya. Ini tidak ada hubungannya dengan hukum ini. Oke. Itu pertanyaan saya kan bisa dicari ke dimanapun itu bisa cari informasinya. Tergantung. Kalau di sini ada di dalam kitab ini di Uyun ini di bagian akhir berkaitan dengan hunsa ada. Tapi boten apakah head atau tidak nanti ya ada mungkin yang head. Nanti bagaimana hukumnya dia dihukumi laki-laki atau perempuan nanti ada di bagian akhir ya. Apakah seorang wanita yang tidak nifas setelah melahirkan itu ada? Ada boten? Enten boten? Ada sinten? Fatimah Az-Zahra. Oke, putrinya Kanjeng Nabi. Boten head, boten nifas. Bagaimana hukum seseorang yang mengalami keluar darah sehari tidak sampai 24 jam tetapi berlangsung selama 7 hari? Nah kalau 7 hari ini dihitung tidak ada 24 jam bagi. Jadi mek titik-titik caranya menghitung seperti ini tadi. Ada banyak kemungkinan nggih. Jadi duhur keluar ya, oh kok keluar kok mek titik ya, ngoten terus kemudian dinteni sampai misalnya 1 jam dilihat dulu kok wis resik. Berarti kan keluar darahnya cuma 1 jam. Maka kalau seperti itu tidak ada 24 jam, cukup wudhu saja untuk melakukan sholat, tidak perlu mandi. Maka kalau demikian kok terus berlangsung selama 7 hari dan tidak ada 24 jam bagaimana? Ya sudah berarti bukan haid. Nah, bahkan ini diminta menunggu sampai 15 hari. Nanti kalau ini kan tidak dilanjutkan pertanyaannya. Kalau cuma sampai 7 hari dan tidak ada 24 jam ya berarti bukan haid. Karena tidak memenuhi syaratnya. Apabila ibu melahirkan dalam posisi istihadhah waktu melahirkan, lalu setelah itu nifas, apakah setelah nifas harus mengkodok sholat? Iya, harus mengkodok sholat. Jadi kalau misalnya ibu ini darah kontraksi ya, misalnya ya, kemudian ketika keluar darah kontraksi itu kemudian tidak sholat dan ternyata hukumnya istihadhah, maka nanti setelah nifas wajib mengkodok sholat yang ditinggalkan. Ampun Ustazah izin bertanya, ketika orang yang haid melebihi 15 hari berarti kan selebihnya dihukumi istihadhah. Semisal ketika sudah waktunya, bukan selebihnya ya, melihat-lihat. Nah, memang untuk mengetahui istihadhah harus 16 hari. Tapi yang dihukumi istihadhah belum tentu hari ke-16. Bisa jadi sebelumnya itu hukumnya sudah istihadhah. Semisal ketika sudah waktunya istihadhah orang tersebut lupa tidak mandi besar. Ketika sudah waktunya istihadhah, orang tersebut lupa tidak mandi besar. Tetapi dia ingat kalau sudah waktunya sholat istihadhah. Hanya saja tidak sadar kalau harus mandi besar dulu. Mungkin karena dari awal sudah keluar darah dan mungkin sempat ada pikiran tidak mandi besar jika belum berhenti. Tetapi dia sadar kalau sudah waktunya istihadhah, hanya tidak sadar kalau harus mandi. Itu hukumnya gimana? Jadi sadar atau tidak sadar? Ya. Jadi begini maksudnya Niki, dia tidak mandi, tapi dia tahu bahwa itu istihadhah. Nah sudah tahu kalau itu istihadhah kok nggak mandi. Jadi harus tetap bersuci. Ketika dihukumkan ke istihadhah, ya wajib mandi besar. Jadi waktu 15 hari untuk menunggu itu tadi, 16 hari tarobus menunggu darah yang terus keluar. Biasanya sampean HT 8 hari. Biasanya HT 8 hari. Lah kemudian 9 hari kok masih keluar. Aku lo biasanya 8 dino. Kok iki 9 dino saya keluar.
bah aku tak mandi besar ya, nggak boleh. Harus tarobus sampai 15 hari karena waktu maksimalnya haid adalah 15 hari. 10 ternyata masih keluar, dihenteni sampai hari ke-16 masih keluar. Biyuh tenan toh haidku berarti mek 8 dino, padha karo kebiasaan sebelumnya. Wah iki berarti aku kudu kodok iki sing 7 dino. Iya. Nah di hari ke-16 itu tadi dia mandi besar dan wajib melakukan ibadah sholat setelahnya. Yang kodok ya harus dikodoi. Ngoten. Nggih, carane ngoten. Nah kalau dia tidak mandi besar ya mboten sah sholate. Kalau tidak mandi besar, ketika dia menyadari dia istihadah tapi kok nggak mandi besar, ya mboten sah. Wong kudu syarate bersuci kok. Nggih. Ngoten. Menawi tiang lahiran Cesar operasi niku tasik dihukumi wiladah napa nifas? Ya kan mboten mengeluarkan darah lewat farji. Masa wiladah ngeten, banyak pertanyaan. Sebenarnya wiladah apa istihadah apa nifas? Wiladah itu namanya proses melahirkan, itu namanya wiladah dalam banyak kitab. Darahnya niku dihukumi nih macam-macam. Iso haid, iso istihadah. Nggih. Jangan sampai keenek jenenge istilah wiladah. Bukan tidak ada. Tapi kita sedang menghukumi darahnya begitu. Tidak ada hukum darah. Iki hukumnya darah iki wiladah. Lah wiladah iki hukumnya piye salat apa ndak salat ta? Bingung itu. Maka ada hukumnya antara istihadah ataupun haid. Ngoten ya. Nah, orang yang melahirkan secara operasi niku pripun? Nah, karena gini, yang kita bahas adalah berkaitan dengan kontraksi nggih. Jadi proses sebelum melahirkan, orang yang operasi itu juga ngrasani sakit, Mbak, sebelumnya. Jadi ada kontraksi itu. Ketika sudah mengeluarkan bercak atau flek darah, sampai kemudian ketika melahirkan itu dia merasa ada darah meskipun operasi, itu ya hukumnya tergantung tadi dibelah, bisa haid bisa istihadah. Nah setelahnya apakah orang yang operasi itu nifas? Nifas, Mbak. Banyak teman-teman saya yang operasi itu juga ternyata nifas, gitu ya. Meskipun lahirnya dari mana? Dari perut begitu ya. Tapi tetap nifas, gitu. Jadi darah itu meskipun operasi niku ada beberapa yang cerita itu operasi itu darah nifas ndak keluar banyak gitu. Kenapa? Karena ketika bayinya diangkat itu darahnya sudah kadangkala sudah banyak yang dikeluarkan di situ. Sehingga darah yang keluar lewat farji itu tidak banyak. Tapi hukumnya tetap nifas ketika sudah selesai melahirkan. Betul ya? Jam piro iki? Jam 9. Dalam menghitung adat harus dilihat dari tanggal keluar atau lama dalam keluarnya darah. Iya, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan apakah dihitung selama 3 bulan sekali? Adat itu harus sama dari awal haid? Tidak. Nggih, tidak 3 bulan sekali, tapi setiap bulan terakhir. Itu sama dino kudu nyatet. Nah, itu bisa dikatakan adat. Kalau berkaitan dengan 3 bulan sekali, nanti ada di bagian mustahadah haid, nanti ada 3 adat yang terus menerus atau 3 adat yang berulang-ulang, itu nanti ada babnya. Nah itu nanti hukumnya seperti apa ada. Tapi tidak harus nih. Untuk hal yang mewajibkan mandi di setiap sholat itu bagaimana? Hal apa yang sudah kita lakukan sehingga harus mandi besar di setiap sholat fardu? Oh ini kemarin mungkin mendengarkan penjelasan saya bahwa orang yang istihadah mutahayyirah antara iki haid opo istihadah, maka setiap sholat harus mandi besar. Nah niki kasusnya yang seperti apa? Mungkin dia bertanya demikian. Nanti ketika sudah di bab mustahadah, saya jelaskan nanti. Apakah setiap yang saat melahirkan jika setelahnya suci selalu dihukumi istihadah? Yang saat melahirkan, ya tergantung sebelumnya mengeluarkan darah atau tidak. Dan apakah darah wiladah itu sama seperti istihadah, diwajibkan melaksanakan kewajiban? Ini tadi sudah saya jelaskan. Tidak. Kalau hukumnya istihadah, hukumnya haid ya boten.
Apabila terdapat seorang wanita yang haid pada bulan Ramadan, hukumnya membayar hutang puasa adalah wajib. Namun beliau tidak membayar semua hutang puasa sampai puasa Ramadan selanjutnya. Sering ini. Dikarenakan beliau tidak mengetahuinya alias lali. Tapi eleng lek urung genep. Jadi lali tapi eleng. Lalu bagaimana hukumnya? Apakah beliau harus membayar hutang puasa saat sudah motoi atau bagaimana? Jadi puasa yang kemarin itu tahun ini belum dilunasi. Kemudian sudah ketemu di bulan Ramadan berikutnya. Bagaimana? Wajib nyaur tetap bagi. Jadi sing ditinggal dek wingi wajib nyaur. Kalau di Ramadan berikutnya kok enten puasa yang ditinggalkan ya kudu wajib nyaur. Jadi nyaure double iki maksudnya yang kemarin belum disaur di tahun berikutnya. Akan tetapi yang ditinggalkan di tahun lalu dapat denda, harus membayar fidyah, wajib ngodoi plus bayar fidyah. Dan ya, jadi aja sampai niku pun meh poso malih. Monggo segera dicicil sing utange 9, 8 niku dicicil Senin Kemis nggih bar. Atau ini sampean tidak terbiasa ya langsung 1 minggu atau 2 minggu. Lek tak plencong aku malah lemes sih. Penake sing cepet terus ya monggo begitu. Langsung pokoknya di monggo. Makanya buku head itu membantu sampean untuk nengeri. Saya tak nengeri. Oh, hutang puasa saya sekian. Yang sudah saya kotok berapa? Niku kalau tengeri. Jadi buku head itu. Gitu ya. Apa hukumnya wanita murojaah ketika haid? Apakah harus menggunakan Al-Quran tafsir atau boleh menggunakan Al-Quran terjemah yang biasa? Lalu ketika haid apakah boleh menambah hafalannya? Ini kalau terkait Al-Quran tafsir atau terjemah itu terkait memegang ya, menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf niku karena tafsir itu lebih banyak tafsirnya, maka diperbolehkan. Ada pendapat yang boleh memegang Quran yang terjemah, ada yang tidak. Tapi monggo kalau sama yakinnya yang tafsir ya tafsir. Boleh memegang. Tapi murojaahnya pipun itu tadi. Murojaah yang namanya zikir niku tidak melafalkan, tidak membaca. Nggih, ning ati. Beberapa teman-teman yang sudah hafidh-hafidhah niku wabet murojaah di waktu haid. Kenapa? Wes kudu mentolong niai. Adalah harusnya di dalam hati niku nggih. Nah, pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya bagaimana jika saat kita sedang mandi besar keluar darah? Apakah mandinya harus diulangi lagi? Ya tentu. Kalau keluar darah ya gak usah diterus nih mandi nih. Kan keluar darah begitu toh? Ya sudah tunggu aja. Oh berarti ini saya belum suci. Ya mandek sik mandi nih. Tapi dek sikatan ya dimarek nih. Nah gitu. Berikutnya. Izin bertanya, tapi sebelumnya mohon maaf tidak bertanya yang mengenai materi. Oh tidak bertanya mengenai materi. Nah, ini yang terakhir kayaknya ya. Lalu, bagaimana cara mengatur waktu dan sabar dalam mencari ilmu? Subhanallah. Saya senang sekali punya teman curhat seperti ini. Nah, jadi begini Pak, berkaitan dengan waktu. Saya selalu meyakini bahwa semakin seseorang itu aktif, maka dia akan semakin produktif. Kalau kita sudah meyakini sesuatu hal itu, maka apapun yang terjadi, kita pasti berusaha untuk menyelesaikannya. Terkait waktu bagaimana membaginya dipaksakan. Oh iki aku wayain garap tugas kuliah. Saya deadline-nya sekian, saya tidak boleh menunda, harus saya selesaikan saat itu juga sebisa mungkin, diupayakan. Kemudian apalagi jadwalnya, selesaikan pelan. Kalau misalnya, ini hanya pengalaman saja ya, kalau misalnya kebetulan ada sesuatu yang bersamaan, wareng bareng, urung umbah-umbah, urung iki, urung kuwi, tugas numpuk, wayang ngaji, wayang iki, saya selalu ingat dalam hati bahwa tangan ini tidak cukup untuk menggenggam banyak hal. Apalagi hati ini terlalu kecil untuk bisa mengerti banyak hal pula. Maka bagaimana lepaskan? Orang kuat umpama ya laundry, tidak usah dipaksakan.
Wis tak laundry sik, sementing tugasku iki mari. Begitu. Kalau ada, karena tidak mungkin kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Pasti ada waktu di mana pas kuwi warengan oke. Maka lepaskan yang memang sampean tidak mampu melakukannya. Sampean harus ingat bahwa tangan saya kan terlalu kecil untuk menggenggam banyak hal. Laundry. Wayang ngerjain tugas mana yang bisa. Kalau memang benar-benar tidak mampu ya piye carane begitu. Jadi jangan memaksakan diri. Itu malah nanti menyakiti hati. Jadi saya tidak terlalu ambisi dengan kehidupan. Saya termasuk yang tidak terlalu ambisi dengan hidup. Jadi ya dilakukan semampunya, dijalani dan dinikmati, tapi tidak menunda. Tapi tidak menunda. Ya harus selesaikan. Beberapa kali ini yang terakhir, minggu ini adalah minggu yang berat menurut saya, untuk saya sendiri. Jadi sehingga operan jadwal dan lain sebagainya itu sampai nutut saya. Jadi saya itu ngelondri, diantaranya ada 3 kresek. Saya jadwalnya harus menyelesaikan soal UTS bersamaan dengan persiapan porseni. Saya bagian dari melatih anak yang besar. Nah ini wis ngeten Mbak, belum lagi adalah masalah keluarga yang harus diselesaikan. Ngoten niku pikirannya tidak kuat. Lelah itu terkadang bukan karena pekerjaan kok, tapi karena terkadang pikiran. Karena terkadang, jadi nek dengan ngene rasane enak nyambut gawe sing kuras di badannya timbangannya nyambut gawe yang menggunakan pikiran itu. Keselnya nyoto, di pikiran itu kalau wis kadung kesel kayak ndak bisa nyapu-nyapu kan gitu ya. Tapi ya itu kemudian hal-hal yang saya tunda kemarin karena kesibukan yang lain itu ternyata menumpuk. Jadi hidup ini tidak akan pernah menyelesaikan sesuatu kalau tidak kita berusaha menyelesaikan saat itu juga. Terus tanggungan itu akan terus menumpuk banyak, maka diselesaikan. Tapi saya selalu ingat itu tadi yang saya sampaikan di awal. Semakin aktif seseorang itu, maka dia akan semakin produktif. Dan apa imbas dari hal itu? Maka kita bisa berada dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Itu yang mahal. Tidak banyak orang yang tamatan S2, S3, profesionalnya, tapi ora iso ngawori wong-wong ning warung kopi, ora iso ngawori wong-wong ning mano, ndak iso ngawori. Itu banyak. Nah makanya bagi saya orang hebat itu yang bisa dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun dia bisa diterima. Jagungannya nyambung, enak, menjadi teman, itu enak. Ya. Nah makanya ketika sampean menempatkan di mana saya pasti bisa melakukan ini santai, di mana dan sampean harus yakin bahwa sampean itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Perempuan itu memiliki kekuatan yang tidak terbandingkan dengan apapun menurut saya. Jadi dan itu Mbak Saman itu saya lihat itu superior katanya. Superior apa maksudnya? Tidak percaya dengan laki-laki gitu. Saya bilang enak bener ya gitu. Terus dia tanya, gimana Saman bisa menikah? Saya sudah ditinggal ayah saya sejak kecil, sehingga ibu saya sebagai single parent nyekolahkan, dan saya punya adik yang masih di bawah anak saya, jadi belum bisa bicara, itu sudah ditinggal ayah saya. Itu membuat saya menjadi, ibu saya mampu membesarkan saya, gitu. Sehingga seakan-akan saya tidak membutuhkan laki-laki. Dulu saya pernah berpikir demikian. Tapi ketenangan hati tidak cukup untuk itu saja, tidak cukup begitu. Ternyata ibu saya pun juga menyadari bahwa memiliki pendamping hidup itu penting begitu. Meskipun kita bisa melakukan banyak hal, tapi ada beberapa yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Jadi kalau sudah waktunya menikah ya menikah saja. Nah, jadi semua punya tupoksi masing-masing. Perempuan begini, laki-laki begini, itu punya masing-masing. Jadi mau ngomongnya pokok ketemu terkait jadwal ya. Saya yakin sampean itu padat jadwalnya, dilatih dan dipaksakan, dan sampean harus percaya bahwa ini bukan tanggungan terakhir sampean. Selesai kuliah, maka sesuatu yang lebih besar menunggu sampean. Rumah Sakum ini kuliah adalah kegiatan yang paling sibuk. Ternyata tidak, ada setelahnya lebih sibuk.
kami jam telu turu jam 10 bukan cukup untuk menyelesaikan, rasanya seperti itu. Tapi bagaimana dinikmati, dijalani. Semua punya jalan hidupnya masing-masing. Semua punya jalan hidupnya masing-masing, gitu ya. Tetap semangat, belajar sungguh-sungguh, jangan lupa setiap melakukan apapun diniati ibadah. Oke, dan semoga Allah memberikan nilai kita sebagai memang benar-benar ibadah. Dan mari kita tutup ya malam hari ini. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap jenengan semuanya benar-benar perhatian dengan haid. Makanya yang belum menulis buku haid segera ditulis. Yang sudah ditulis jangan dibiarkan. Yang November kemarin segera diisi, penting. Kalau sampean tidak mampu ngopeni ibadah sampean, sampean harus ngopeni opo? Opo saya harus sampean ngopeni mana? Ya, dunia tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah cukup. Ya, monggo sareng-sareng kita bersama-sama memperbaiki diri. Saya pun juga demikian, ya. Perbaiki ibadahnya, perbaiki masa-masa haidnya, perbaiki waktu-waktunya. Yang lalu biarlah berlalu, semoga Allah mengampuni kita semua. Saatnya kita memperbaiki diri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga Allah mengampuni kita semuanya di majelis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.